Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang sama berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dihidupkan setelah beberapa saat kita dimatikan, dan yang lebih daripada itu kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, salat yang sangat mulia, sangat agung dan memiliki khasais atau keutamaan tersendiri dibanding dengan salat-salat yang lainnya. Salat subuh disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam satu konteks tersendiri, di mana salat zuhur dan salat asar disebutkan juga dalam satu konteks, maghrib dan isya dalam satu konteks. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata lidulukis syams, tegakkanlah salat sampai tergelincirnya matahari. Kata lidulukis syams, satu konteks, satu kalimat lidulukis syams ini ya mencakup dua salat seperti yang disebutkan oleh ahli tafsir kita, para mufassirin kita. Yang dimaksudkan lidulukis syamsi di sini adalah salatul zuhur wa salatul asri. Kemudian aqimis salata lidulukis syams ila ghasaqil lail. Kata ila ghasaqil lail, sampai datangnya malam. Itu satu konteks, satu kalimat ini ya mencakup dua salat, yaitu salat maghrib dan salat isya. Jadi satu kalimat merangkum dua salat, zuhur dan asar lidulukis syams, kemudian maghrib dan isya ila ghasaqil lail. Untuk salat subuh itu disebutkan satu konteks, satu kalimat, wa qur'anal fajri, dan Quran atau bacaan Quran di waktu fajar. Dan para ulama kita, para ahli tafsir sepakat mengatakan yang dimaksudkan wa qur'anal fajri itu adalah salatul fajri. Jadi lima salat yang merupakan kewajiban kepada kita kaum muslimin, salat subuh khusus disebutkan dalam satu konteks atau dalam satu kalimat, menunjukkan kemuliaan salat ini, salat subuh. Kemudian setelah itu inna qur'anal fajri kana mashhuda, disebutkan lagi tentang salat subuh. Jadi kalau tadi sudah disebutkan ya, inna qur'anal fajri, kemudian setelah itu kata kana mashhuda, salat fajar itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tashhaduhu malaikatul lail wa malaikatun nahar. Ternyata salat subuh itu karena begitu pentingnya, dia disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Allah Subhanahu wa taala menugaskan setiap malam dan setiap siang
malaikat yang ditugaskan di atas muka bumi ini. Malaikat yang bertugas tadi malam itu akan naik ke atas langit melapor kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai salat subuh. Mereka dulu datang hadir pada salat subuh. Dan malaikat yang bertugas hari ini, siang ini, diturunkan oleh Allah sebelum salat subuh, sehingga mereka berjumpa. Ya, malaikat yang bertugas di malam hari dan bertugas di siang hari, mereka berjumpa pada salat subuh. Mereka ketemu ya pada salat subuh. Itulah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi itu. Ya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajri. Kemudian setelah itu kalimat setelahnya menjelaskan, pertama mempertegas tentang pentingnya salat subuh itu, dan yang kedua keutamaannya bahwa dia dihadiri oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Inilah kelebihan salat subuh, hadirin yang sangat bahagia, yang oleh banyak di antara kita kaum muslimin masih meremehkan dan masih ya menganggap ia sepele, tidak perlu untuk kita jaga, tidak perlu untuk kita pelihara. Padahal ya subhanallah, ya malaikat menyaksikan dan hadir dalam salat subuh, mencatat semua yang hadir dalam salat itu, lalu kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, si fulan hadir dalam salat subuh, si fulan hadir dalam salat subuh, dan seterusnya. Maka alangkah bahagianya kita hadirin yang sangat bahagia, ya nama kita dicatat oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hadir dalam melaksanakan ya salat subuh. Di sisi lain juga hadirin yang sangat bahagia, salat sunat saja, salat sunat 2 rakaat yang mengiringi salat ya fardu subuh itu nilainya kata Rasulullah SAW, raka'atani qablal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh nilainya di sisi Allah jauh lebih tinggi daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat. Makanya kalau ada kuis, ya, ada pertanyaan yang mengatakan siapa yang paling kaya di dunia ini, jawabannya adalah orang beriman yang selalu menjaga salat subuhnya dan menjaga salat 2 rakaat sebelum subuh. Itulah orang yang paling kaya. Karena setiap 2 rakaat dia kerjakan, maka nilainya khairum minad dunya wa ma fiha, jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Cuman memang bukan di dunia yang didapat, bukan di dunia didapatkan, nanti di hari akhirat ia akan didapatkan itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat salat subuh sebelum subuh kita kerjakan itu ya mempunyai pahala dan ya balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala khairun minad dunya wa ma fiha. Inilah kebahagiaan yang luar biasa yang akan diraih oleh orang-orang yang menjaga dan memelihara salat ya, subuhnya, dan tentu memelihara ya, salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Makanya beruntunglah ya kita menjadi orang beriman. Walaupun barangkali dalam hidup dunia ini banyak obsesi-obsesi kita yang tidak terwujud. Karena namanya manusia hidup di dunia, hakikat dunia sudah seperti itu. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini semua obsesinya, semua keinginannya, semua harapannya itu terwujud. Tidak ada. Karena dunia sudah ya, tabiatnya seperti itu. Ya. Darul imtihan, tempatnya kita diuji. Ya. Tapi di hari akhirat hadirin yang sangat bahagia, semua obsesi kita, semua keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di dalam surga seluruh apa yang kalian inginkan ada. Walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surga semua yang kalian minta akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang sangat bahagia, ini yang harus membuat kita sebagai seorang mukmin ya terus memburu kehidupan dunia, kehidupan akhirat, dan kehidupan dunia tidak boleh melalaikan kita dan ya menjadikan kita lalai, lupa tentang kehidupan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang Allah berikan kepada kamu tentang kehidupan akhirat, dan jangan kamu lupakan ya bahagian kamu dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sering salah kaprah ya
sebahagian mubalik menjelaskan ayat ini, ya, yang kemudian berkesimpulan bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat. Apalagi kemudian mereka perkuat pemahaman yang sebenarnya keliru pada ayat ini dengan hadis mungkar. Ada hadis yang sering diangkat oleh mubalik kita, dan hadisnya itu bukan ya sekedar dhaif, tapi hadisnya adalah hadis mungkar. Ya. Utlubud dunya ka'annaka ta'ishu abada, watlubul akhirah ka'annaka tamutu gadan. Ya. Carilah dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan carilah akhirat seakan-akan kamu meninggal besok pagi. Ini hadisnya hadis mungkar, bukan lagi sekedar hadis dhaif, tapi dia adalah hadis maudhu. Ya. Kemudian ya juga dalam hadis yang lain juga sama derajatnya, hadis maudhu, hadis mungkar, ya, hadis palsu, ya, kadal faqru kufran, hampir-hampir kefakiran itu ya menjatuhkan kepada kekafiran. Nah, terkadang hadirin yang sangat bahagia, hadis-hadis maudhu seperti ini dipakai oleh sebahagian mubalik kita, ustadz kita, untuk mempertegas dan memperkuat pemahamannya terhadap ayat tadi, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah, carilah apa yang Allah berikan kepada kamu dari kehidupan akhirat, dan jangan kamu melupakan bahagian kamu dari kehidupan dunia ini. Sehingga kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa kita harus seimbangkan antara dunia dan akhirat. Mari kita pahami dengan baik ayat ini. Saya sederhana. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa yang Allah berikan kepada kamu dari kehidupan akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehidupan akhirat, Allah perintahkan untuk kita cari. Tatkala Allah menyebutkan dunia, Allah tidak mengatakan carilah dunia. Allah hanya mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bahagianmu dari kehidupan dunia. Jadi yang dicari itu mestinya akhirat. Mestinya surga yang kita cari. Kenapa hadirin yang sangat bahagia? Pertama, karena belum ada di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Saya kira di antara kita semua yang tidak yakin semua, satu pendapat semua bahwa tidak ada di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga, kecuali sahabat. Kalau sahabat sudah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, ya, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Itu jelas sekali ayatnya. Ya, Allah sudah menjamin kepada para sahabat muhajirin dan ansar dan ya, sahabat-sahabat yang belakangan masuk Islam itu dengan ya surga. Sudah ada jaminan. Dan dalam hadis Nabi SAW juga ya jelas, ya ada beberapa sahabat yang sudah disebutkan langsung namanya, ya penghuni sudah ya disebutkan ya bahwa dia adalah min ahli jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ya Utsman fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, ya, dan seterusnya. Bilal juga disebutkan. Kemudian ya sahabat-sahabat yang lain. Itu sudah ya pasti. Tapi kalau kita belum ada jaminan. Belum ada jaminan bahwa kita pasti masuk surga. Memang ya berita gembira bahwa orang beriman itu akan masuk ke dalam surga. Orang bertakwa itu akan masuk ke dalam surga. Tapi secara ya pribadi-pribadi tidak ada jaminan bagi kita. Nah, oleh karena itu wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa yang Allah berikan kepada kalian untuk kehidupan akhirat kalian. Karena belum ada jaminan bagi kita, maka kita perlu cari. Yang kedua bahwa ya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang abadi dan kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Maka itu yang perlu kita cari. Sementara kehidupan dunia, hadirin yang sangat bahagia, kenapa Allah tidak mengatakan carilah dunia? Dia cuma mengatakan la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kehidupan kalian di dunia. Kenapa? Jaminan kita hidup di dunia itu sudah ada. Kita hidup di dunia ini, masuk ke dunia ini, itu sudah ada jaminan ya rezeki yang Allah telah jaminkan sebelumnya.
Jatah rezeki kita itu sudah dicatat sejak kita berusia 120 hari dalam rahim ibu kita masing-masing. Itu sudah dicatat oleh malaikat jatah rezeki seseorang. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfa, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Sesungguhnya Allah mengumpulkan penciptaan kalian dalam rahim ibu kalian itu selama 40 hari dalam bentuk nutfah, dalam bentuk sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari pada tahap yang kedua berubah menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari pada tahap yang ketiga berubah menjadi segumpal daging. Berarti 120 hari. Dan ibu-ibu yang sudah melewati atau sudah pernah mengalami hamil merasakan itu. Dalam usia 120 hari bayi itu sudah mulai bergoyang. Karena apa? Sudah terdiri dari jasmani dan rohani. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepadanya dengan 2 tugas. Tugas pertama, fayanfukhu fihi ruh. Malaikat itu meniupkan roh ke dalam janin yang usianya 120 hari tadi itu. Coba bayangkan hadirin yang sangat bahagia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini secara detail. Dan baru di zaman sekarang ini dunia medis menemukan tentang bagaimana proses-proses penciptaan janin dalam rahim seorang ibu. Nabi SAW tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran, tapi lebih hebat daripada teori yang ditemukan oleh dunia medis hari ini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kenapa? Karena Nabi SAW berbicara dibimbing oleh wahyu. Nah, karena hadirin yang sangat bahagia, setelah itu wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk mencatat 4 hal yang merupakan takdir yang harus dilewati oleh bayi yang sudah berusia 120 hari tadi itu. Di antaranya yang dicatat bi katbi rizqihi wa ajalihi. Dicatat oleh malaikat pada saat itu rezekinya dan ajalnya. Rezeki dan ajal sudah kita bawa dari rahim ibu kita masuk ke dunia ini. Setiap orang sudah datang masuk ke dunia ini membawa jatah rezekinya dan jatah umurnya. Ada yang panjang umurnya, ada yang pertengahan, dan ada yang singkat. Sebagaimana ada yang banyak rezekinya, ada yang sedang, dan ada yang sedikit. Itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala. Yang jelasnya bahwa kita masuk ke dunia ini sudah membawa jatah umur, jatah usia, dan jatah rezeki. Dan tidak akan habis jatah umur kita, dan tidak akan habis jatah rezeki kita kecuali nanti setelah ajal kita tiba. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, lan tamuta ahadun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha. Tidak akan meninggal seseorang sebelum sempurna ajalnya dilewati dan sebelum habis rezekinya dinikmati. Jadi kalau ada orang meninggal dunia berarti sudah habis jatah umurnya dan sudah habis rezekinya. Makanya jangan khawatir bahwa kita ini akan mati kelaparan. Selama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jatah hidup, berarti masih ada jatah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Makanya tidak perlu kita suudzon kepada Allah SWT, berburuk sangka kepada Allah. Intinya bahwa setiap orang masuk ke dunia dia sudah membawa jatah rezeki. Jadi itu sudah ada jaminan. Beda dengan surga tadi. Surga belum ada jaminan bagi kita. Makanya karena tidak ada jaminan kita disuruh cari. Yang sudah ada jaminan kita tidak disuruh cari. Cuma yang katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bahagian kalian dalam kehidupan dunia ini. Yang ketiga hadirin yang sangat bahagia, kenapa akhirat kita disuruh cari dan dunia kita hanya dikatakan la tansa nasibaka minad dunya? Karena faktanya termasuk di kalangan sahabat orang yang dilalaikan oleh kehidupan dunia dari akhiratnya itu banyak. Bahwa banyak orang yang masuk ke dunia ini dilalaikan oleh kehidupan dunia lalu kemudian lupa kehidupan akhiratnya.
Maka perlu diingatkan, dicari itu akhirat. Sementara orang yang melupakan dunianya karena akhirat itu sedikit itu. Yang habis waktunya terus ia mencari akhirat dan melupakan dirinya untuk kehidupan dunia. Itu sedikit. Bedanya yang pertama, yang lalai daripada kehidupan akhirat karena disibukkan oleh dunia itu banyak. Kalau dalam kehidupan para sahabat kita temukan hanya satu, yaitu Abu Darda. Seorang sahabat yang namanya Abu Darda, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Salman Al-Farisi. Nabi SAW waktu datang ke Madinah mempersaudarakan kaum muslimin. Saudarakan masing-masing ada pasangannya. Nah, Abu Darda ini dipasangkan dengan Salman Al-Farisi. Suatu hari Salman Al-Farisi datang berziarah ke rumah Abu Darda. Sampai di rumah Abu Darda memperhatikan dan melihat termasuk istrinya yang tidak mengurus dirinya. Pokoknya pakaian sembarangan saja, tidak mengurus lagi dirinya, istrinya. Maka Salman bertanya, lalu kemudian istrinya Abu Darda menyampaikan, karena saudara kamu itu sudah tidak butuh dengan istri. Kenapa? Karena sibuk dengan ibadah sampai dia tidak lagi mendatangi istrinya. Karena sibuknya, malam dipakai untuk salat sepanjang malam, siang dipakai untuk puasa, tidak ada waktunya untuk dekat dengan istri. Akhirnya istrinya juga acuh tak acuh, tidak mau lagi berdandan, tidak lagi bersolek, pokoknya pakai baju yang sembarangan karena tidak ada lagi minat suaminya untuk mendekat istri karena sibuk dengan kehidupan ibadah. Kemudian malamnya tidur sama-sama. Abu Darda tidur bersama dengan Salman Al-Farisi. Awal malam langsung dia bangun. Awal malam sudah mungkin baru 1 jam tertidur, langsung bangun. Sebagaimana kebiasaannya untuk mau melaksanakan salat sepanjang malam. Salman Al-Farisi mendengarkan saudaranya setelah bangun, karena dia sudah tahu laporan dari istrinya. Akhirnya kemudian dia sampaikan, wahai Abu Darda, malam masih panjang, tidur dulu. Akhirnya kemudian dia tidur karena menghargai sahabatnya, tamunya. Tengah malam, jam 12 malam, jam 1 malam, bangun lagi, dia mau rencana salat malam. Salman Al-Farisi bangun juga mendengarkan saudara ini, dia baru siap-siap melaksanakan salat, ditahan lagi, tidur dulu, malam masih panjang. Nanti ketika tinggal sepertiga malam, baru kemudian Abu Darda bangun, kemudian disusul oleh Salman Al-Farisi juga. Dia bangun bersama-sama, lalu kemudian salat malam sampai menjelang sahur atau menjelang subuh. Setelah itu mereka berangkat ke masjid salat subuh. Kembali dari masjid setelah selesai berzikir, sampai di rumah sudah pagi-pagi seperti ini. Langsung kemudian disuguhkan sarapan pagi. Abu Darda mengambilkan sarapan pagi untuk tamunya, untuk saudaranya Salman Al-Farisi. Salman tahu bahwa dia puasa sebagaimana kebiasaannya yang dilaporkan oleh istrinya. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, saya tidak mau makan sarapan kalau Anda tidak mau makan bersama dengan saya. Karena menghargai tamunya dan saudaranya, akhirnya kemudian pada hari itu tidak jadi puasa, dia makan dan sarapan pagi bersama dengan tamunya itu Salman Al-Farisi. Selesai itu lalu kemudian Salman Al-Farisi mengajarkan kepada Abu Darda dan mengatakan, inna li nafsika alaika haq, wa li ainika alaika haq, wa li zawjatika alaika haq, wa li auladika alaika haq, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya dirimu punya hak, matamu juga punya hak, istrimu juga punya hak, anak-anakmu juga punya hak, maka berikanlah haknya pada setiap yang punya hak itu. Lalu kemudian keduanya berangkat menemui Nabi SAW mempertanyakan tentang persoalan ini. Diceritakanlah kepada Nabi SAW dan Rasulullah SAW mengulangi apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi tadi dan membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, berikan pada setiap yang punya hak haknya.
Nah, karena hadirin yang sangat bahagia, ini saja yang kita lihat ya kisah dalam kehidupan para sahabat yang melupakan ya dunianya dan habis waktunya untuk memburu akhirat, tapi ternyata ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang terjadi. Tapi yang dilalaikan oleh kehidupan dunia itu banyak, dalam fakta sejarah banyak, ya. Yang kita lihat, ya mereka dilalaikan. Makanya ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana mengingatkan tentang kehidupan akhirat, ya, dan seterusnya, itu banyak sekali ayat-ayatnya. Ya. Ayat yang semakna dengan ya, wamal hayatud dunya illa mataul gurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu, itu sekitar 40 ayat. Coba bayangkan, menyebutkan tentang ya, persoalan ini. Nah, karenanya hadirin yang sangat bahagia, dalam ayat tadi itu dikatakan wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, ya, karena ya itu tadi. Dan bagi seorang mukmin tidak bisa dibedakan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Orang beriman satu kesatuan antara dunia dan akhirat. Tidak ada urusan dunia ya murni semata-mata dan tidak ada kaitannya dengan kehidupan akhirat. Itulah pemahaman sekuler. Tapi dalam Islam, semua aktivitas kita di dunia ini dia harus berorientasi akhirat. Apapun, ya, yang namanya aktivitas dunia kita itu harus berorientasi pada kehidupan akhirat. Karena dia juga akan bernilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mencari rezeki, dia tidak murni hanya untuk mencari rezeki untuk mendapatkan ya, harta kekayaan. Bukan. Bagi seorang mukmin mencari rezeki itu adalah ibadah. Ya. Apa saja. Jadi tidak ada satu amalan di dunia ini yang hanya berorientasi dunia tok saja. Bagi seorang mukmin, semua aktivitas dunianya termasuk bernuansa akhirat. Bahkan termasuk hadirin yang sangat bahagia, kita mendatangi keluarga kita, istri kita, itu juga dia bernuansa ibadah. Padahal kita ya sekedar melampiaskan ya kebutuhan biologis kita, tapi dalam Islam itu bernuansa ibadah. Kata Rasulullah SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Seorang suami mendatangi istrinya itulah sedekah. Jadi dapat pahala, Pak. Ya. Sahabat bertanya, "Gimana ya Rasulullah? Ayati ahaduna syahwatahu falahu sadaqah?" Seorang mendatangi syahwatnya lalu dapat pahala, ya Rasulullah, gimana caranya itu? Kata Rasulullah, "Iya. Coba kalau dia letakkan di yang haram, dapat dosa atau tidak?" Ya kata sahabat, "Ya dapatlah dosa ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kalau demikian, kalau dia letakkan di tempat yang halal, maka dia dapat pahala." Jadi coba bayangkan, jadi sampai pada persoalan seperti ini, dia bernuansa akhirat. Tinggal persoalan yang paling penting adalah satu, niat kita. Niatnya kita adalah untuk mencari pahala. Dan yang kedua, bagaimana ya amalan yang sifatnya dunia itu tidak melanggar ya syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini yang dua hal terpenuhi, maka semua aktivitas kita yang sifatnya duniawi sekalipun dia bernuansa ya akhirat. Nah, inilah beruntungnya orang-orang beriman. Ya karena ya semua aktivitasnya walaupun kelihatan dia aktivitas duniawi murni, tapi dia bernuansa dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin yang sangat bahagia, kita diperintahkan oleh Allah, wabtagi fi ma atakallahu ad-daral akhirah. Itu yang kita cari adalah kehidupan akhirat. Karena belum ada jaminan bagi kita, sementara dunia ya sudah ada jaminan. Tidak ada satu binatang di dunia ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata di dunia ini kecuali di tangan Allah rezekinya. Makanya tidak perlu kita suudzon dan buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ya kita ya tidak akan ya mendapatkan jatah rezeki, kita akan mati kelaparan. Insya Allah selama kita hidup di dunia ini, selama itu ada jatah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tapi ketika sudah habis jatah rezeki itu, maka Allah sudah mengambil kita. Nah, inilah sebenarnya hadirin yang sangat bahagia, berangkat dari suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Thomas Malthus mengeluarkan teori tentang deret ukur dan deret hitung. Dan inilah teori yang bertentangan dengan akidatul Islam, dengan akidah ya seorang muslim.
Tapi sayang sebahagian kita kaum muslim kena dengan teori ini. Teori ya, deret ukur dan deret hitung. Yang kemudian berkembang dari teori ini lahirlah konsep keluarga berencana yang pertama kali dimunculkan di Eropa, ya di barat. Nah, kenapa? Karena ya mereka Thomas Malthus mengatakan bahwa dengan penelitian yang dia lakukan, ya, bahwa perkembangan populasi manusia ini mengikuti deret ukur 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya, deret ukur. Ini karena perkembangan populasi manusia ya sangat cepat. Sementara perkembangan kebutuhan manusia dalam bentuk kebutuhan makan dan minum mereka mengikuti deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya bahwa suatu saat terjadi pembludakan manusia, di mana kemudian kebutuhan makan mereka itu terbatas. Ditambah lagi kemudian fakta alam yang mereka saksikan bahwa ada bencana banjir yang menghabiskan lahan perkebunan dan persawahan. Ada bencana longsor yang menghabiskan lahan perkebunan dan persawahan, sehingga kemudian semakin sempit lahan persawahan, semakin sempit lahan perkebunan, sehingga dari mana manusia bisa makan sementara manusia terus berkembang dengan pesat. Berdasarkan analisanya Thomas Malthus ini, akhirnya kemudian mereka mengatakan suatu ketika manusia akan kehabisan makanan. Dan makanya mereka mengambil kesimpulan kalau begitu harus dibatasi jumlah kelahiran manusia. Dan sekarang barat, hadirin yang sangat bahagia, Eropa sekarang, saya pernah ketemu dengan salah seorang ustadz yang sering ke Eropa. Dia cerita bahwa saya jalan-jalan di Eropa, masuk di mal-mal, saya tidak temukan anak-anak muda. Anak muda itu sudah sangat jarang, sangat sedikit. Yang banyak itu orang-orang tua. Oleh karena itu faktanya sekarang banyak industri di Eropa yang tidak punya karyawan. Akhirnya Eropa terpaksa mendatangkan karyawan dari dunia Islam. Kebanyakan dari Bangladesh, dari Pakistan, dari Afghanistan, dan dari dunia Islam. Dan itu pula lah yang kemudian memperbanyak jumlah komunitas Muslim di daerah di Barat sekarang, di Eropa sekarang. Sehingga ada seorang futurolog Barat yang mengatakan bahwa analisanya suatu ketika, bahkan dia katakan sekitar tahun 2025 itu tidak kurang dari 2 sampai 3 bahkan sampai 5 negara di Eropa yang penduduknya sudah mayoritas Muslim. Dari mana itu? Tentu sekarang perkembangan Islam di Eropa itu sudah sangat pesat. Orang masuk Islam sudah begitu banyak. Ini berita yang sering kita dengarkan. Ditambah lagi dengan komunitas para karyawan yang didatangkan, imigran dari dunia Islam masuk ke dunia Barat dan Eropa. Kenapa? Karena mereka berhasil beberapa tahun yang lalu untuk mencanangkan keluarga berencana itu. Sehingga kemudian sekarang kita tidak ditemukan lagi anak-anak muda kecuali sedikit di dunia Eropa. Nah, berangkat dari teorinya Thomas Malthus tadi itu. Padahal mereka tidak tahu bahwa persoalan rezeki itu ada di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, "Allamal insana ma lam ya'lam." Allah yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Dan kata allama dalam bahasa Arab itu namanya fi'il ma'lum. Kata kerja aktif. Allama yu'allimu itu aktif. Artinya apa? Allah yang aktif mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Sehingga hadirin yang sangat bahagia, coba kita lihat sekarang perkembangan dunia luar biasa. Allah mengajarkan mulai misalnya dari segi pertanian misalnya. Dulu hadirin yang sangat bahagia, saya masih kecil di kampung. Bapak saya seorang petani, menanam padi itu 6 bulan baru panen. Bapak-bapak yang dari kampung juga tahu itu. 6 bulan baru panen. Saya masih dapat itu. Tapi alhamdulillah, allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia. Maka alhamdulillah, ternyata ada perlakuan-perlakuan dari para ilmuwan, khususnya dari
dari dunia pertanian, lalu kemudian merekayasa bibit sampai kemudian bisa diturunkan dari 6 bulan sekarang tinggal 3 bulan. Usia padi sekarang tinggal 3 bulan, 2 kali lipat. Hadirin yang sangat bahagia, 3 bulan bisa panen, yang dulunya cuma 6 bulan. Kemudian direkayasa lagi bagaimana supaya bisa produksinya lebih banyak daripada areal yang ditempati menanam. Lalu kemudian ada perlakuan-perlakuan, ada pupuk, ada penyemprotan, ada ini dan itu. Akhirnya kemudian yang misalnya 1 hektar hanya hasilnya dulu hanya sekitar 1 ton, sekarang bisa dinaikkan menjadi 2 ton misalnya. Itu karena apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Ini yang tidak diketahui oleh Thomas Malthus. Kemudian termasuk juga hadirin yang sangat bahagia, coba kita lihat bagaimana rekayasa sekarang kebutuhan manusia. Dan alhamdulillah kebutuhan manusia sekarang termasuk makanan mereka jauh lebih banyak dibanding dengan masa yang silam. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki manusia dan allamal insana ma lam ya'lam. Saya biasa mengatakan, hadirin yang sangat bahagia, coba lihat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di zaman sahabat, kira-kira minyak bumi itu yang dibawa perut bumi Saudi Arabia itu sudah ada atau tidak? Saya yakin itu sudah ada. Tapi Allah belum mengajarkan kepada Rasulullah dan kepada sahabat ilmu untuk bagaimana mengeksploitasi minyak yang ada dalam perut bumi di Saudi. Karena kebutuhan waktu itu belum belum dibutuhkan oleh manusia pada saat itu. Belum dibutuhkan manusia pada saat itu. Kekayaan alam masih cukup untuk kehidupan manusia yang belum begitu banyak. Tapi sekarang karena manusia sudah semakin banyak, maka Allah ajarkan ada minyak di dalam perut wilayah Saudi, dan diajarkan pula bagaimana cara mengeluarkannya. Akhirnya sekarang subhanallah luar biasa, Saudi dengan penduduknya yang sudah lebih banyak daripada zaman Rasulullah SAW, sekarang malah lebih makmur daripada zaman dahulu. Karena Allah mengajarkan itu, allamal insana ma lam ya'lam. Ini semua hadirin yang sangat bahagia menunjukkan bahwa kita tidak perlu suudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan tadi bahwa setiap orang masuk ke dunia ini membawa jatah rezeki, insyaallah kita akan mendapatkan rezeki. Cuma persoalannya ada yang banyak dan ada yang sedikit, dan itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Ada yang banyak, yang mendapatkan jatah yang banyak, ada juga yang sedang, ada juga yang dapat sedikit. Itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya bahwa setiap orang masuk ke dunia ini dia membawa jatah rezeki, dan dia tidak akan mati sebelum habis rezekinya dinikmati. Makanya hadirin yang sangat bahagia, ini harus kita membuat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang membuat kita hidup di ini sibuk adalah bagaimana memikirkan supaya kita bisa masuk ke dalam surga insyaallah. Ini hadirin yang sangat bahagia, mudah-mudahan jalan masuk ke dalam surga satu di antaranya adalah menjaga salat subuh berjamaah dan menjaga salat sunnatnya 2 rakaat. Mudah-mudahan itu akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga insyaallah, dan dijamin oleh Rasulullah SAW khairun minad dunya wa ma fiha. Saya kira demikian hadirin yang sangat bahagia. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.